Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah Pak Menteri sudah berkenan hadir. Kita mulai saja acara formalnya ya. Saya persilakan Kang Mulya sebagai Ketua Angkatan 90 ITB untuk memberikan sambutan. Mangga Kang Mulya. Kang Mulya, sudah ready? Masih di mute. Oke. Masih di mute. Oke, terima kasih Ibu Ai Purbasari sebagai host malam ini. Tadi kita udah menyapa-nyapa semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul sekitar berapa orang? 130 orang. Luar biasa malam ini. Tetap kita semangat, tetap kita menjalin silaturahmi di antara kita. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya yang terhormat pada malam ini kita menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Dr. Insinyur Haji Suharto Manoarfa. Assalamualaikum Mas Harso. Selamat malam Mas. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf Mas, selanjutnya kami nggak manggil Bapak lagi, tapi panggil Mas Harso aja supaya kita akrab begitu Mas ya. Yang kedua, yang terhormat juga para narasumber, tentunya teman-teman Angkatan 90 juga, ada Ibu Amalia Widyasanti, ada Bapak Denny Setiawan, kemudian ada Bapak Isnan Furinto. Nah, sama juga terakhir kali saya panggil Ibu. Selanjutnya kita panggil Winnie saja, kemudian Denny Setiawan, Bapak Denny Setiawan kita panggil Denny, kemudian Asnan Furinto kita panggil Ito. Ini bukan Ito orang Batak ya, tapi Ito singkatan dari Furinto mungkin ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, teman-teman ITB 90 yang berbahagia pada malam ini. Kenapa kita panggil Mas Harso itu? Karena di kalangan 90 ITB udah nggak asing lagi Mas Harso ini. Kenapa? Kata selaku Menteri BPN, beliau dikelilingi oleh staf-stafnya yang berasal dari 90 ITB. Ada staf khusus, yaitu Bapak Ervan, ada staf ahli, Ibu Winnie. Jadi ada juga staf-staf yang lain, seperti misalnya Virgi, ya, mungkin malam ini hadir, kemudian ada Morris, ya, malam ini hadir juga. Jadi mungkin nggak asing lagi lah, Mas Harso dengan 90. Di samping itu juga yang paling penting itu Mas Harso ini walaupun dia sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, di mana teman-teman kita boleh kita klaim malam ini paling banyak sebagai anggota yang ikut kontestasi tahun 2019 kemarin ya, untuk pemilihan ada Ibu Dini itu selaku moderator malam ini. Selamat malam Bu Dini. Malam Mas. Dan juga Bapak Ervan juga. Kalau tadi staf khusus, sekarang khusus staf di situ. Kemudian ada Roli, ada Gustan, kemudian ada juga Taufik ya. Kemudian ada juga teman-teman yang lainnya tentunya. Jadi 90 cukup banyak menjadi anggota partai Persatuan Pembangunan. Jadi harusnya malam ini tidak ada gap di antara kita, tidak ada jarak di antara kita. Kita enjoy dengan Mas Harso. Insya Allah beliau pada malam ini menyediakan waktunya untuk sepenuhnya untuk kita. Baik, teman-teman semuanya, tentunya harapan kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, berkaitan dengan tema kita malam ini. Kalau kita lihat di flyer-flyer yang tersebar melalui WA Group, ini kan mengerikan ya, mengerikan dalam artian tagline-nya itu mengawal Indonesia. Bayangkan saja, institusi TNI Polri aja ini agak kewalahan mengawal Indonesia. Datang kita 90 mau mengawal Indonesia pula kan kira-kira gitu. Tapi luar biasa lah. Ini kalau nggak kayak gini bukan anak ITB namanya. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa begitu. Jadi kalau kita tanya sama teman-teman yang berkontribusi dalam hal narasi atau dalam hal konsep ini, mengapa kita mengawal Indonesia? Mereka mengatakan bahwa
paling nggak kita hidup di Indonesia ini memberikan sedikit kontribusi kita untuk Indonesia, itu udah melawan Indonesia lah, kira-kira begitu. Jadi tersadar juga oleh kita bahwa dulu kita di kampus sering disodori konsep atau disodori ungkapan think globally, act locally. Jadi harusnya tidak udah terbiasa lah anak-anak ITB berpikir seperti itu ya. Kemudian dalam kondisi pandemik ini, teman-teman sekalian, kita terus mengalami pukulan berat, terutama pukulan ekonomi dengan dampak yang cukup terasa sampai dengan sendi-sendi ekonomi terkecil di kita sampai sekarang ini. Oleh karena itu, kalau dulu ada guyon kalau di sekarang ini terasanya juga bahwa anak-anak sekolah pun sudah mulai agak repot karena memang kontribusi sinyal tidak sampai ke pelosok-pelosok, sehingga ada guyon kita tidak lagi sudah beralih dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sekarang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga malam ini berdasarkan latar belakang itulah kemudian muncul konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran teman-teman untuk melakukan pertemuan ini untuk membahas dari sisi tataran kebijakan sampai dengan sisi tataran praktisi maupun implementasinya. Nah, kira-kira nanti teman-teman 90 bisa berkontribusi di mana dari tataran kebijakan sampai dengan tataran praktisi implementasi tersebut. Nanti kita lihat ada teman-teman kita menguraikan kebijakan. Mungkin Winnie di Bappenas bisa menguraikan kebijakan dalam konsep digital, ekonomi digital, maupun teman-teman yang praktisi seperti misalnya Ito dan Denny dalam hal implementasi di lapangan. Karena persoalan digital, kalau kita tanya sama Denny apa persoalannya, Den? Bahwa persoalannya infrastruktur. Kalau kita tanya kepada di bawah apa persoalannya last mile dan sebagainya. Nanti kita petakanlah. Kita lihat teman-teman bagaimana cara memetakan bahwa sebenarnya ini kontribusi kita di dalam Indonesia Raya ini. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya yang lebih penting pada malam ini tidak hanya sekedar kita mendengar webinar ini, tetapi kita bersilaturahmi lah dalam rangka 30 tahun kita sebagai suatu rangkaian kegiatan kita pada ITB 90 ini dalam 30 tahun ini, bahwa usia kita sekarang kalau hitung-hitungnya itu kan udah usia matang lah. Kalau institusi pemerintah sekarang teman-teman ini udah sudah mengambil pengambil kebijakan lah ya. Kalau dari partai politik saya kira kita harus tunggu lama. Kenapa? Karena Mas Harso ini 16 tahun beda angkatan dengan kita, malam ini masih menduduki ketua partai. Sementara kita 16 tahun berikutnya lah baru bisa menduduki ketua partai. Ya guyon ya Mas ya. Mohon maaf, bercanda Mas. Kemudian baiklah, dalam situasi yang momentum ini, momentum 30 tahun ini, 30 tahun ITB ini, dan juga dalam situasi dunia yang sedang restart ini, kami mengajak Maraga 90 ini untuk mengambil posisi bersama-sama kita bangkit berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Karena negara-negara lain semua ingin mencari solusi terhadap persoalan-persoalan bangsanya, dan kita juga sama-sama mencari solusi terhadap persoalan bangsanya. Pada malam ini kita coba berkumpul melalui webinar ini, di samping memberikan solusi, juga kita melakukan silaturahmi yang sudah 30 tahun kita tidak bersegur sapa dan tidak pernah ketemu. Selebihnya mungkin saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam acara ini, karena kita baru pertama kali. Mudah-mudahan ke depan kita mulai bisa ready secara bagus. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi terhadap seluruh teman-teman, seluruh pelosok dunia yang hadir pada malam ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu-satu teman-teman, tapi tentunya kita selalu dekat, dan setiap langkah kita tentunya kita akan selalu menjadi kawanan untuk bisa menjadi baju bersama-sama. Sebagai contoh, ada teman-teman yang mau maju sebagai pilkada, ternyata kita coba bantu mengusung juga, gitu ya. Seperti ABY atau Arif apa namanya, Van? Arif Budiono. Arif Budiono juga direstui oleh Mas Hasso untuk maju di Magelang apa? Klaten. Klaten. Oke ya. Sipil 90. Kemudian dari Sipil 90. Kemudian dari Arsitektur 90 ada Doni,
Doni ini kan spesialis maju pilkada, tapi nggak tahu. Ini kemudian kemarin saya dengar kabar bahwa beliau sedang tersangkut kasus ITE. Jadi nanti kira-kira coba kita cari tahu kasusnya seperti apa. Nanti kita coba juga melakukan pendekatan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut teman-teman yang berkasus. Mungkin dari saya itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata dan kesilapan. Selamat menikmati acara ini. Jangan lupa sediain kopi dan teh karena kita cukup asik malam ini mendengarkan teman-teman untuk bisa mempresentasikan kegiatan pada malam ini. 90 ITB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In persevero progressio. Terima kasih Kang Mulya untuk sambutannya. Teman-teman, kita langsung saja ke Pak Menteri. Saya masih manggilnya Pak Menteri ya, masih gagap-gagap nih, masih apa sih? Jadi grogi ada Pak Menteri ya. Mas Arso, mangga dipersilakan untuk memberi sambutan untuk teman-teman semua. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kebalik baterai. Artinya saya dikasih masukan apa Mute. Mas. Oke. Nah, Mas. Ya, tadi sudah saya unmute tapi di unmute lagi di sana. Jadi pertama saya terima kasih ini hadir di sini. Yang kedua, mestinya saya mendengarkan saja. Jadi pendengar yang baik gitu. Kan ini udah para ahli sini. Ada ahli staf, ada staf ahli gitu kan. Ada staf khusus, ada khusus staf gitu kan. Lumayan, ini semua udah hebat-hebat. Ini kalau saya, ini juga pasti yang bikin Ervan, kalau nggak Ervan Bini, ya kan? Ini yang mau saya bicarakan ini pasti kalau nggak Ervan ya Bini gitu. Begini aja, biar enaknya gitu. Saya mau keluar dari tema ini. Kalau ini arah transformasi digital ke Indonesia maju, bagaimana ITB mengawal, itu kan maunya Ervan, saya ngomong gitu. Maunya Dini gitu kan. Terbaca. Supaya kelihatan hebat gitu. Padahal enggak juga sih. Nah, tapi di sini ada tulisan yang menarik. Esther Duflo dan Abhijit Banerjee. Nah, ini menarik ini. Saya mau bicara ini sajalah. Gitu. Jadi suami istri ini adalah ekonom di Harvard, ya, di University of Harvard University, dan memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2019. Mereka ini, dua orang ini, ya, dan satu orang lagi, Michael Kramer, yang dua orang itu di MIT. Michael Kramer yang disebut Harvard itu adalah Michael Kramer. Dua orangnya Esther Duflo dan Abhijit Banerjee itu di MIT, ITB-nya dunia, ITB-nya Amerika, katakan begitu. Atau ITB-nya Donald Trump, tapi nggak cocok ya. ITB-nya Donald Trump. Kayaknya terlalu kontras gitu ITB-nya. Jadi mereka itu meneliti kebijakan terhadap SD Invest yang dibentuk oleh Pak Harto berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 73. Kemudian itu melahirkan ribuan SD Invest, dan kemudian ini
membuat anak-anak Indonesia atau orang Indonesia yang tadinya tingkat pendidikan rata-rata atau lama sekolahnya itu pendek menjadi lebih lama bersekolah. Saya tidak mau bicara mengenai siapa 2 orang atau 3 orang yang mendapatkan hadiah Nobel ini, tidak. Tapi saya ingin menantang Anda semua tahun 90-an ini. Riset-riset seperti ini, survei-survei seperti ini, kan sesuatu yang menurut saya biasa-biasa aja. Jadi artinya Indonesia ini banyak yang bisa dilakukan atau menjadi bagian dari riset atau menjadi menjadi objek untuk dipikirkan gitu, terhadap sebuah policy. Nah, policy kan kita ini mantan demonstran. Oh, Anda nggak demonstrasi, 90 sih nggak demonstrasi. Demonstrasi ya tahun 98, 97, 98 ya. Tapi demonstrasinya enak-enakan itu, Pak Harto udah turun. Teman saya demonstrasi digebukin sama tentara. Jadi banyak isu dalam pengertian ini adalah policy, kebijakan yang ditetaskan oleh satu pemerintahan ke pemerintahan terusnya sampai hari ini, ya, yang punya dampak panjang, dampak biasa-biasa saja, dan kemudian dievaluasi, dinilai, kemudian punya implikasi seperti apa. Ini kan menarik. Nah, survei atau riset kita itu seringkali bukan outstanding issue, gitu. Tidak menjadi outstanding issue. Nah, misalnya sekarang begini, saya itu merasa ditantang ya kalau saya mau jadi periset. Ada yang saya mau riset, yaitu mengenai puskesmas. Membandingkan puskesmas ketika dulu sama posisinya diimpreskan oleh Presiden Soeharto. Dan kemudian impresnya itu SD Impres, tapi ada juga impres namanya puskesmas. Dan puskesmas di zaman itu mengatasi apa? Mengatasi cacar. Menurunkan cacar. Menurunkan apa? Menurunkan kusta. Jadi kita pernah memproklamasikan kusta. Tapi saya tidak tahu apakah ada hubungannya antara kehadiran puskesmas itu dengan hilangnya kusta pada tahun 80-an itu. Atau mungkin datanya bohong-bohong aja itu pada waktu itu. Tapi nyatanya hari ini kita nomor 3 di dunia untuk soal kusta. Nah, jadi isu-isu seperti ini itu menggemaskan buat saya. Yang bagaimana caranya kita bisa melakukan sebuah replika atas sukses story, sebuah kebijakan yang kita nggak usah malu-malu gitu. Yang sederajat, kemudian dia menjadi pengungkit gitu, menjadi enabler. Kan yang ditemukan oleh 3 orang ini terhadap SD Impres itu dia mengatakan itu menjadi pengungkit, menjadi enabler terhadap ekonomi Indonesia. Nah sekarang misalnya Indonesia itu dikritik ya, dikritik bahwa ekor kita itu terlalu besar. Ekor kita itu sekarang berapa Bu ini? 6 ya? Sekitar 6 sampai 7 Pak. 6 sampai 7 tuh. 6 sampai 7 tuh. Ekonom ITB itu ini. Bu Wini ini ekonominya ITB nih. Main-main. Jadi 6 sampai 7 itu. Dan kritik itu keras sekali dilakukan oleh orang-orang seperti ya nggak usah saya sebut lah, tetapi keras sekali dan menurut saya ya nggak cocok aja untuk dijawab, males gitu loh, kayak anak
anak taman kanak-kanak menanyakan sesuatu, membedakan antara warna biru dan kuning, gitu. Ya kan? Warna biru dan kuning yang mestinya mereka sudah pernah diajarkan karena dengan menyanyikan lagu Balonku Ada 5, gitu. Ya kan? Balonku Ada 5 itu kan mengajarkan warna sebenarnya. Nah, ya tentu saja ekor kita tinggi. Kenapa? Ya karena pertama seluruh barang modal, belanja modal, apakah itu pihak negara, apakah itu pihak swasta, itu masuk di ruang-ruang opportunity business opportunity yang semuanya punya efek jangka panjang. Nggak ada, ya kan, yang masuk di industri gitu loh. Coba tolong sampaikan pada sama saya, 20 tahun terakhir ini, adakah sebuah industri yang besar sekali, yang kemudian dia bisa menjadi penghela, menjadi prime mover ekonomi Indonesia? Tolong kasih tahu sama saya. Mana? Ada nggak? Ini tanggung jawabnya ITB. Kalau ini saya bilang tanggung jawabnya ITB. Mana ada? Nggak ada. Ya kan? Jadi harusnya kan kita sekarang sudah sekarang ya Bu Winnie ya, kontribusi sektor industri manufaktur di bawah 20% terhadap GDP. Sementara kita ingin mengatakan kita mau loncat ke negara industri 4.0, industri 5.0. Lah, kontribusi industri manufakturnya aja di bawah 20% yang menurut UNDP itu tidak sahih kita menjadi negara industri. Gitu. Tapi pada saat yang sama kita loncat ke dalam sektor jasa. Jadi kita tuh dagang aja, trader. Sampai teknologi pun dagang. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Alat kesehatan 90% ngimpor. Obat-obat generik pun ngimpor. Baru sekarang kita berpikir untuk paracetamol. Kita berpikir untuk vitamin C. Nah, di mana? ITB-nya di mana? Di manakah kau ITB? Di manakah teknik kimia itu? Di manakah kau itu yang jurusan apa lagi itu? FTI. Ya. Mana itu? Mana coba? Farmasi, mana? Tinggi-tingginya punya apotek. Saya punya saudara-saudara saya, sekolah tinggi, ITB, farmakolog, S2, S3, ujungnya kasir. Kasir apa? Farmasi, apotek. Kenapa? Ya apoteknya sendiri. Piye kok ini? Ini misleading di kita. Ini kesalahan kita semua. Makanya kita tidak pernah maju. Lalu kemudian, ada muncul mobil dari anak-anak SMA di Solo. Semua tertawa terkekeh-kekeh. Whatever, mereka berbuat sesuatu. ITB mana? Ayo. Mana ITB? Nggak ada. ITB itu baru begini loh. Sifatnya itu digoyang gitu baru ada. Misalnya, oh ini kita mau B30, B50, B70. Oh green fuel. Oh kita sudah bikin ini. Gitu. Melankolis, melodrama sekali. Nggak cocok lah jadi ITB. Ini saya punya keluhan ini sama ITB. Keluhan saya. Kalau saya bisa bicara di 100 tahun ITB secara tertutup, maka saya akan bicara otokritik terhadap ITB. Indonesia seperti ini, itu salahnya ITB salah satunya. Berapa presiden lahir dari ITB? Soekarno, pendiri negara Republik Indonesia ini ITB. Yang membawa bendera reformasi, membuat jadi luar biasa sekarang ini, anak ITB. Bahrudin Yusuf Habibie. ITB. Gitu. Tapi kemudian mengisi kekosongan di bawahnya itu tidak ada. Kalah kita dengan humaniora. Makanya tempo hari waktu saya ngomong sama Keke Kusmayanto Kadiman,
Waktu itu kan beliau rektor. Berapa rektor? Kita bikin aja humaniora di ITB. Saya ingat seperti di MIT itu juga ada humaniora, ada orang sekelas kelas dunia seperti Chomsky itu. Nah, Chomsky itu kan pandangan-pandangannya diikuti. Dan adalah ahli literatur dan dari MIT gitu kan. Nah, mungkin itu karena kita lebih di drive seperti itu gitu. Ini yang apa ya? Saya gemes itu. Gemes. Jadi industri kita mandek menurut saya. Dan kesalahan terbesar industri kita mandek ITB. Sampai saya setuju untuk mengatakan ITB itu semuanya ada kecuali teknologi. Gitu kan? Di ITB itu semuanya ada kecuali teknologi. Kalau di IPB katanya institut fleksibel banget. Bisa kemana-mana mereka. Maka kita seperti ini. Nah, ini yang maksud saya. Memang ada yang akan mengatakan, oh Pak Harso, sudah ada riset ITB kayak begini, ini begini. Tetapi it is not an outstanding issue. It is not. Gitu. Ya kan? Apa tadi katanya? Salah milih apa? Salah milih kuliah ITB. Nyanyi aja ya, gitu. Nah, jadi maksud saya itu ini gugatan terhadap kita, gitu. Gugatan terhadap kita. Ini coba kita pikirkan. Anda di angkatan 90, coba carikan mengenai bagaimana mendesain pengmastering teknologi di Indonesia dan kemudian bisa membawa menjadi enabler, salah satu enabler untuk Indonesia emas. Kita mau mengatasi middle income trap naik menjadi negara high economy, tapi apa? Kita hanya otomatis saja. Kenapa? Otomatis karena tingkat pertumbuhan sekian, kalau basisnya besar ya terang aja otomatis. Itu matematika sederhana ya Bu Winnie ya? Ya nggak Winnie? Matematika sederhana saja, nggak usah macam-macam, itu dengan sendirinya kita akan lolos menjadi di atas 12.000. Ya. Gitu loh. Nggak ada. Jadi ini ayo kita berpikir soal itu. Saya tantang saja ini sekarang pertemuannya hari ini, bulan depan itu ada konsep gimana ITB 90, 30 tahun di ITB punya sesuatu. Apa yang mesti dibuat? Gitu. Bapnas akan terbuka, silakan. Rancang bangun seperti apa kita mau lakukan untuk itu. Kalau cuma saya menceritakan mengenai keadaan sekarang, itu Anda bisa baca di koran, di TV, itu juga dibikin oleh Winnie, dibikin oleh Ervan, itu sudahlah. Saya hanya mengulang-ulang saja, percuma lah. Tetapi saya challenge di situ. Ini waktunya, saatnya. Kita kalau mau bicara 100 tahun Indonesia merdeka, apa yang harus kita ini broad spectrum, nggak jelas ini penajamannya itu mau kemana, kita nggak tahu. Ya, kita hanya sedikit suka berduka saja. N250 masuk ke museum nangis, yang ada gitu gambarnya titis-titis nangis. Saya itu kan dikirimin semua meme-meme seperti itu, nangis tuh, Pak Harso bergerak dong, anti gini gitu. R80 tidak masuk ke dalam program strategis nasional. Gambarnya nangis lagi. Nangis. Oh boy, nangis. Kenapa? Karena nggak ada dengnya gitu loh. Nggak ada tendangannya gitu. Deng gitu nggak ada. Coba ada tendangan begitu. Minggir semua orang. Itu tantangan kita. Itu challenge kita. Sebagai orang yang sekolah yang namanya ada teknologi. Ini ya memang bukan untuk Anda saja, termasuk untuk saya. Pertanyaan ini saya tujukan. Tapi kan kita kan beda angkatan, jauh gitu kan. Ya kan? Beda angkatan loh. Jadi sebenarnya yang muda yang ceria ini bisa nih. Jangan sampai nanti angkatan 90 ini disebut menjadi irrelevant generation. Oleh orang tua disebut generasi muda, oleh anak-anak sekarang, generasi alpha, Anda semua sudah dianggap tua, old fashion. Jangan
sampai hadir menjadi irrelevant generation. Irrelevant generation itu artinya sudah nggak bisa bikin apa-apa. Jadi, ayo kita bikin sesuatu. Kita bikin, saya challenge saja. Bulan depan kita ketemu, Pak Harso, ini peta jalan ngatasin salah satu aja lah ngomong apa yang bisa kita bikin hebat untuk Indonesia 100 tahun. Itu baru saya mau ngadain pertemuan yang seperti ini untuk yang kedua kalinya. Gitu loh. Ya kan? Karena apa namanya? Ya saya bisa cerita kalau soal digitalisasi apa bagaimana kita sekarang keadaannya seperti apa, kemudian kita last mile-nya belum sampai di ujung dan seterusnya, itu mudah lah itu ceritanya, bisa hanya sama Ervan cerita lah itu. Tapi maksud saya it is not only itu loh, gitu. Bukan itu. Saya ingin punya satu pemikiran yang sifatnya itu gitu loh, dorong gitu. Nah, contoh misalnya masa mengenai isu tentang infrastruktur itu, ya kan? Mulai dari tahun 2015 itu lahirnya kan dari dari Presiden Jokowi. Meskipun sebelumnya infrastruktur sudah ada di tahun 2009, sudah mulai dicanangkan dengan misalnya 10.000 megawatt dari 2004 itu. 2004. Jadi sebenarnya kalau dari 2004 sampai dengan nanti 2024, 20 tahun, menurut saya ikor kita akan tetap antara 6 sampai 7. Ya Bini ya. Karena kita akan hanya itu saja, bergerak di infrastruktur. Yang return-nya rendah. Nah, dan karena return-nya rendah, IRR-nya rendah, maka harus negara mesti hadir. Tetapi itu tidak salah. Itu tidak salah. Sama sekali itu tidak salah. Korea Selatan telah membuktikan itu. Ketika mereka sudah selesai dengan mereka punya infrastruktur, mereka terbang. Gitu. Betul. Tapi kita, makanya kalau saya lihat cara berpikir presiden itu, gemes saja beliau itu. Infrastruktur ingin dipercepat, setelah itu bukan agendanya bukan infrastruktur. Sudah memanfaatkan infrastruktur itu. Tapi kita untuk soal infrastruktur tertinggal jauh sekali. Jauh sekali. Untuk kita bicara interkoneksi yang online yang di darat saja itu masih jauh kita. Laut ya sama saja, udara ya biar kayak begini. Jadi saya ingin ada sesuatu yang baru. Policy apa kira-kira yang bisa menggerakkan kita jauh lebih cepat? Nah, sekarang dengan situasi pandemi ini nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain kecuali memang harus government expenditure. Awalnya saya itu paling anti dengan menaikkan defisit besar-besaran. Tapi kemarin setelah saya coba hitung sendiri, sudah kasih biarlah. Malah saya nyesel defisit itu dibuka sampai dengan di atas 3% cuma sampai tahun 2023. Ya. Saya pikir sampai 2024 nggak apa-apa deh. Kita ubah aja undang-undangnya. Sekalian di atas 5%, ya sampai di atas di bawah 5% nggak apa-apa lah. Kita lakukan. Utang itu bukan satu isu yang kok sekarang. Gitu. Ya, stok utang kita juga masih oke. Lihat semua negara di dunia, utangnya semua di atas 100% dari GDP-nya. Cina yang ternyata hebat itu, utangnya di atas 100% dari GDP-nya. Cina di atas 100% dari GDP-nya. Jepang, Cina, Amerika Serikat, semua di atas GDP-nya. Gitu. Tapi memang ada satu saat mereka turun, tetapi nggak bisa. Saya dikasih informasi sama Pak Hairil itu, tahun 1918, itu ketika terjadi resesi dunia, Amerika Serikat itu belanja pemerintahnya itu, fiskalnya itu sampai 34% terhadap GDP. Bisa dapat dibayangkan zaman masa Malaysia itu. Nah, kita sekarang kecil sekali. Hanya 5% dari GDP kita. Ya. Nah, artinya kalau kita bukan 5%, kita sekarang kan yang 2019
itu 2.700 per 18.000 itu kira-kira berapa itu ya? Berapa persen tuh? 16%, 17%. 18%. Ya, betul ya, Bu Winnie ya? Winnie berapa persen tuh? Benar, Pak. Berapa persen tuh? Mang Jusan nih dari matematika harus jawab cepet nih. Hah? 2.700 ya Pak, dibagi Ya. 18.000. 15%, Pak. Kalau 15%, 15% ditambah itu hanya 15% kita belanja. Itu 15% sudah masuk 6% defisit. Ya kan Winnie ya? Iya Pak. 2.700 itu sudah 6% defisit. Jadi kecil kita. Saya pikir kemarin beberapa hari yang lalu mestinya kita 25% dari GDP. Jadi kalau kita keluarkan 25% dari GDP, ya kan? Kalau sekarang 18.000 triliun, maka sebenarnya kita harus belanja sekarang tuh 4.500 triliun. Jadi kalau 4.500 triliun, kita sudah nggak bicara lagi defisit. Nah, itu gimana caranya? Mudah, supaya ekonomi berputar di antara kita. Rupiah saja sudah, rupiah ke rupiah. Kayak Cina, renminbi yuan ke yuan di dalam negerinya. Renminbi dia pakai untuk luar negeri. Kayak Jepang itu yen dan yen. Nah, kita rupiah dengan rupiah aja. Nah, kita tekan aja bunga-bunganya seperti apa. Gitu. Kalau enggak ya mandek kita. Nah, tetapi kita harus punya agenda. Apa agendanya? 5 tahun, 10 tahun ke depan, seperti yang saya katakan, yang bisa menjadi enabler untuk menggerakkan dengan untuk Indonesia maju ini loh. Waduh, gagah sekali Indonesia maju. Indonesia maju, kalau cuma digital is nothing lah itu. Gitu. Ya kan? Itu orang menggunakan Zoom, Hangout, Skype, Cisco Webex, GoToMeet, dan seterusnya. Saya kira itu kan data saja menurut saya. Tapi yang saya inginkan adalah pertama, ya tadi, kira-kira apa sih? Policy-nya mesti apa terhadap teknologi itu? Bagaimana supaya kita bisa? Kita punya lembaga riset, kita punya ini. Kasih contoh yang ringan gini. Kalau ini cara berpikirnya Pak Habibie dulu ya. Kalau kita punya pabrik pesawatnya benar, maka subcontracting system yang sifatnya supporting to industri pesawat itu, ya industri pesawat itu berbuah berbagai macam keahlian di belakangnya. Jadi backward linkage-nya itu atau efek angka penggandanya itu besar sekali ke belakangnya. Gitu. Contoh kabin, sudah ada arsitekturnya sendiri, ada materialnya sendiri, ada jok-joknya, masa mau dibikin kayak Recaro atau apa kayak gitu. Contohnya. Dan itu bisa dipakai di mebel-mebel, di apa. Maksud saya begitu. Engine-nya misalnya berkembang, itu bisa bergerak untuk apa? Untuk mesin pembangkit listrik misalnya, ya kan? Kalau kita bicara avionik, kita bisa bicara mengenai soal tol langit digital dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu related to dan supporting to backward linkage yang ada. Jadi kalau kita bilang satu, maka dia ke belakangnya itu derivasinya luar biasa. Itu kan orang nggak ngerti. Lalu ini dimatiin gitu. Nah sekarang kita mau ganti alat pertanian misalnya. Kalau alat pertanian single, dia kan tidak meng-create ke belakangnya. Gitu. Nah, Indonesia itu negara kepulauan. Kita membutuhkan orang terbang dari satu tempat ke tempat lain dan semuanya tidak harus dengan mempunyai runway. Ya, siapa tahu dengan rumput seperti di Amerika. Jadi Amerika masih beberapa itu boleh aja dia mendarat di rumput, gitu. Ya, pesawat-pesawat kecil begitu kan banyak sekali di sana. Orang bisa bawa sendiri
Kayak dia bawa mobil aja dari satu daerah pertanian ke area pertanian. Di Arizona itu banyak sekali private jet yang kecil-kecil yang dimiliki oleh petani-petani itu. Nah, saya lihat, nah itu kan kemudian, itu kan akan mengenerate segala macam kebolehan-kebolehan ke bawahnya, dan itulah kemudian bisa membentuk nilai-nilai ekonomi yang secara kumulatif pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah itu dari saya, challenge-nya itu saja dulu. Saya mau minta ketemu 1 bulan lagi, ada agenda, begini Mas Harso, kita mau bikin. Jadi saya nggak mau komentar hari ini, saya cuma mau 1 minggu lagi atau bulan depan, monggo ketemu, tolong dipresentasikan di saya, baru kita lihat, gitu, biar ada hasilnya. Angkatan 90 mengusulkan ini gitu. Di Bappenas enak. Kalau kita diskusi hari ini sampai besok pagi nggak selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas semua nih Mas. Panas. Haredang. Waalaikumsalam Mas Harso, semua terdiam. Aku pikir judul hashtag kita jadi nggak tepat ya. Tadinya kan mengawal Indonesia, ini kayaknya harusnya judulnya ganti jadi men-challenge 90 ITB ya. 90 ITB-nya di-challenge dulu dalam rangka mengawal Indonesia itu. Kayaknya seperti itu ya kelihatannya ya Mas Harso. Makasih banget nih, aku tadi tercenung mendengarkan paparan-paparan dari Pak Menteri ini. Pak Menteri berkenannya ini. Bulan depan saya tunggu ya. Bulan depan pertemuan gini ada agendanya, kita diskusi, debat. Gantian nanti yang mendengarkan Mas Harso. Bikin begini. Kita challenge. Nah, itu bagaimana kita diskusi. Gini. Challenge 90 kita nggak usah ngomong, wow, sekrup baut begini, enggak. Polisinya apa kira-kira? Policy instrumennya itu apa yang untuk ngukit jadian gitu loh. Kan matematikanya lulus semua kan? Matematika 2, matematika 3, matematika 4. Siapa yang dapat sampai matematika 4? Pasti lulus kan? Apalagi trigonometri kan gampang. Ya, udah. Waduh, oke. Mas Harso, ini kalau teman-teman ada yang ingin merespon boleh ya? Saya mau respon. Nggak usah, saya tunggu 1 bulan lagi. Ada sebuah agenda. Nanti katanya 1 bulan lagi teman-teman. Anda semua diskusi, bikin leadingnya siapa, yang ngomong trade monggo. Mangga, saya tunggu 1 bulan lagi, kita atur. Begitu. Kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.